Halo semuanya, yuk sama-sama ambil Alkitabnya. Kita siapkan hati kita mau saat duduk sama-sama ya. Mari tutup mata kita doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Nya Tuhan. Sampai hari ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Nya Tuhan. Masih bisa merasakan kasih-Nya Tuhan, begitu indah dan begitu manis dalam kehidupan kami. Kami mau menaikkan pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see from my heart comes a simple song. With desire I will sing. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Yeah. Di doa kami Tuhan. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy, yeah. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Oh, I love you, God. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yeah. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yeah. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of our heart, Lord. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, Jesus, we love you, Lord. Hiramaya, Ramaya, Ramaya, Hiramakarama, Ramaya, Saramakara, Ramaya, Ramamo. Hiramaya, Ralaya, Ranaya, Nanana. Hiramakara, Laya, Ramaya, so we love you, Jesus. Yeah, kau sungguh baik, kasih-Mu ya Tuhan. Kau sungguh baik, ya Tuhan. Syakara makara laya ramaya so, Dia mengasihi-Mu, Dia mengasihi-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami bagi-Mu Tuhan. Angkat tangan dan kasih pujian bagi-Mu ya Tuhan. Oh, yeah. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Yes, hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib sebagai bukti kasih-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biar hari ini Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Firman-Mu juga boleh jadi jawaban dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang juga ikut mendengar Tuhan. Beri kami tanah hati yang lembut Tuhan, yang siap ditanam, yang siap ditabur oleh firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hai semuanya, kita mulai ya pembacaan saat teduh kita hari ini sudah sampai di kitab Ratapan. Nah, kita buka sama-sama di Ratapan pasal 3. Ini ada banyak ya ayatnya, ada 1 sampai 66, tapi hari ini kita mau baca dari ayat 22 sampai 33. Jadi adik-adik semua, kalian semua nanti bisa baca sendiri ya. Baca sendiri nanti waktu saat teduh, oke? Kakak akan baca bergantian, ada Kak Sasa, Kak Vina, lalu Kak Renar. Ratapan 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya.
bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Kakak baca ayat 31 sampai 33 ya. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Hari ini kita belajar satu hal. Kakak mau tanya dulu tapi, adik-adik pernah enggak ngalamin rasanya itu ya hidup ini penuh dengan masalah? Ada masalah satu belum selesai, ada masalah lagi. Atau semuanya datang tiba-tiba secara bersamaan. Misalnya nih kalian lagi ngalamin, papa mamaku tuh lagi bertengkar. Terus kalian ke sekolah, kalian juga lagi bertengkar sama BFF kalian atau best friend kalian. Belum lagi itu belum selesai, ulangannya dapat jelek, harus remedi. Belum lagi selesai, loh kok proyeknya banyak, ada banyak tugas yang harus segera diselesaikan, due date-nya mepet. Rasanya itu semua bisa datang silih berganti atau bisa juga datang secara bersamaan. Kakak tahu itu pasti rasanya nggak enak ya kan. Rasanya aduh kok banyak banget sih yang harus aku alami, kok banyak banget sih yang harus aku hadapi. Itu bukan suatu hal, satu kondisi yang nggak enak. Yes, I know, kakak tahu itu bukan hal yang nggak enak. Ya, tapi hari ini hati-hati ketika kita sedang mengalami hal itu. Hati-hati dengan sebuah perasaan yang berbahaya, itu yang bisa menjebak kita loh. Perasaan apa namanya? Perasaan sendirian ya, atau perasaan yang juga bisa merasa tidak dikasihi. Nah, ini itu adalah perasaan berbahaya yang seringkali datang ketika kita sedang menghadapi banyak masalah. Rasanya kok gak ada yang ngertiin aku ya? Kok Tuhan rasanya gak sayang sama aku. Tuhan rasanya sayangnya sama temanku yang gak punya masalah. Kok aku dikasih masalah terus-terusan ya? Perasaan yang menjebak seperti itu, perasaan yang salah seperti itu, adik-adik, itu bisa membuat kita itu jadi sama Tuhan tuh jadi kayak tidak percaya gitu loh. Jadi kepercayaan kita sama Tuhan tuh jadi menurun. Kita jadi kayak ngerasa aku gak disayang sama Tuhan. Kakak tahu setiap kita itu memang lahir dengan berbagai macam emosi, yes. Setiap manusia lahir dengan berbagai macam perasaan. Kita pun juga boleh rilis loh perasaan kita. Kita boleh rilis emosi kita dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Tapi hari ini kita mau belajar satu hal. Bahwa kita hidup tidak berdasarkan perasaan. Kita hidup berdasarkan dengan firman Tuhan. Yes, katakan sama-sama dengan Kak Sasa ya. Aku mau hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita buka ya. Kakak mau bacain satu. Apa sih kata Tuhan? Apa sih kata firman Tuhan? Kata kebenaran Tuhan ketika kita sedang hadapi banyak masalah. Itu ada di Ratapan 3 ayat 31 sampai 33. Dikatakan begini. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Tuhan itu juga menyayangi Kak Sasa dan Tuhan juga menyayangi kalian. Tuhan itu sayang sama kita bukan hanya di saat keadaan kita baik-baik aja. Bukan hanya di saat keadaan kita happy-happy aja, lagi gak ada masalah. Di saat keadaan kita banyak masalah, kasih Tuhan itu juga tetap nyata, adik-adik. Wah luar biasa ya. Di ayat 33 dikatakan, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kakak jadi belajar satu hal. Kasihnya Tuhan itu sungguh besar. Kasihnya Tuhan itu luar biasa. Ketika kita mengalami kasih Tuhan itu yang justru yang memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah kita. Kalau kita mengalami kasih Tuhan setiap hari, dengan apa? Dengan bersaat teduh setiap hari. Kalau kalian baca di ayat yang atas, ayat yang ke-26 dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Itu artinya adalah menunggu-nunggu Tuhan setiap hari, saat teduh setiap hari.
kita mengalami kasih Tuhan setiap hari. Justru kasih Tuhan yang besar itulah yang memampukan kita untuk apa? Menghadapi setiap masalah demi masalah yang harus kita hadapi. Yes, percayalah bahwa Tuhan itu bahwa setiap masalah yang datang kepada kita itu tidak akan pernah lebih dari kekuatan kita. Tuhan tahu dengan pasti, dengan jelas kapasitas kita itu sampai mana. Dan Tuhan juga tahu caranya bagaimana menarik kapasitas kita supaya menjadi lebih besar lagi, untuk menjadi lebih kuat lagi. Kita belajar satu hal ya hari ini. Ayo, buat kalian semua yang kalian merasa sedih, kalian merasa sendiri, kalian merasa gak ada lagi yang sayang sama aku. Kalian mungkin sudah merasa bahwa Tuhan kayaknya gak sayang deh sama aku. Soalnya hidupku penuh dengan masalah. Soalnya apa yang aku ekspektasikan, apa yang aku impikan gak terjadi. Kakak mau katakan hari ini satu hal. Jesus loves you. Jesus loves you. Kalau hari ini mungkin kalian sedang harus menghadapi masalah demi masalah. Dan rasanya kok setiap masalah itu datangnya silih berganti. Atau kalian sedang menghadapi masalah ini semua sedang datang sama aku. Kakak mau katakan kalau hari ini kalian belum melihat tangan Tuhan dalam masalah kalian. Percayalah hati Tuhan, kasih Tuhan itu menyertai kalian semua. Amin. Hari ini kakak mau ajak kalian semua yang kalian merasa sendiri. Kalian merasa bahwa gak ada lagi orang yang sayang sama aku. Atau kalian sudah merasa kayaknya Tuhan gak sayang deh, kayaknya Tuhan pilih kasih deh. Kalian bisa letakkan tangan kalian di dada kalian. Kita mau nyanyikan satu lagu ini ya. I'll sing to you, Lord, A hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, I sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, buat setiap orang-orang yang mendengarkan firman hari ini, yang merasa sendiri, yang merasa tidak dikasihi, yang mungkin merasa bahwa Engkau jauh dari mereka. Hari ini Tuhan Yesus, hamba-Mu minta nyatakan kasih-Mu lagi dalam kehidupan mereka. Nyatakan pribadi-Mu lagi dalam kehidupan mereka Tuhan. Penuhi setiap hati yang mulai kosong, penuhi setiap hati yang mulai sendiri, merasa sendiri. Kok Allah yang memenuhi hati setiap mereka. Tuhan Yesus, kami tahu justru dengan kasih-Mu lah kami sanggup menghadapi setiap masalah demi masalah kami. Hamba-Mu memateraikan setiap firman yang telah ditabur. Kami percaya hari ini setiap perasaan-perasaan yang menjebak kami untuk kami semakin membuat kami mundur dari Engkau, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah akan menggantikannya dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Thank you Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bersyukur ya, bukan cuman ada Tuhan yang besar, yang kasihnya tuh gak pernah berkesudahan di hidup kita. Tapi kita tuh juga punya seorang teman rohani, keluarga seiman yang membantu kita juga untuk bertumbuh. Kamu tidak sendirian, you don't do your life alone. Gak ada yang kesepian bahkan di tempat ini. Kalau kamu punya teman di CG, kita punya namanya komunitas Connect Group. Buat teman-teman yang merasa aku kok kesepian ya kak, aku butuh seorang teman yang membangun. Yuk join bersama-sama di CG Kids. Pendaftarannya di mana? Ada di link deskripsi di bawah ini. Silahkan daftarkan diri Anda dan bergabung dengan kami. See you di saat teduh berikutnya. God bless you.
Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.